warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri. Saya Naila Safina dan rekan saya. Saya Fatur Ramadan Budiarti sebagai pemateri. Saya Novel Abdur Ramzi sebagai pemateri. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai muatan, arus, dan tegangan listrik. Nah, jadi di sini saya sebagai moderator akan memaparkan apa saja materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Nah, untuk yang pertama ada animasi YouTube, untuk yang kedua ada sejarah penemuan, untuk yang ketiga ada sejarah, untuk yang keempat ada definisi dan satuan, untuk yang kelima ada permasalahan dan solusi, dan untuk yang terakhir yaitu soal beserta solusinya dan kesimpulan. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa lampu bisa menyala? Atau kenapa kita bisa kesetrum? Nah, jawabannya ada di ilmu fisika, khususnya listrik. Yuk, kita bahas bareng. Listrik adalah aliran muatan listrik, biasanya elektron, yang bergerak melalui penghantar, seperti kabel. Yang pertama, arus listrik, dilambangkan dengan huruf I. Arus menunjukkan jumlah muatan listrik yang mengalir dalam waktu tertentu. Satuan arus adalah ampere A. Semakin besar arusnya, semakin banyak muatan yang mengalir. Arah arus konvensional adalah dari kutub positif ke negatif. Tapi ingat, elektron sebenarnya mengalir dari negatif ke positif. Kedua, tegangan listrik, atau V. Tegangan adalah dorongan yang membuat arus mengalir. Diukur dalam satuan volt V. Coba bayangin tegangan kayak tekanan air dalam pipa. Semakin besar tekanannya, semakin deras air, atau dalam hal ini, elektron, mengalir. Ketiga, hambatan listrik atau R. Ini adalah penghalang bagi aliran arus. Semakin besar hambatan, semakin susah arus mengalir. Satuannya adalah ohm omega. Coba bayangin hambatan seperti ukuran pipa. Pipa sempit bikin aliran lebih lambat, kan? Ketiga hal ini terhubung lewat hukum Ohm, V sama dengan I tanda kali R. Artinya, tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan. Untuk yang pertama yaitu sejarah penemuan muatan listrik. Ada Thales dari Miletus sekitar 600 sebelum Masehi. Menemukan listrik statis dari batu ambar. Yang kedua ada Benjamin Franklin pada abad ke-18. Mengidentifikasi dua jenis muatan listrik, positif dan negatif, dan konsep kekekalan muatan. Untuk yang kedua yaitu sejarah penemuan arus listrik, yaitu ada Alessandro Volta pada abad 1800 menemukan baterai listrik pertama yang dapat menghasilkan arus listrik secara terus-menerus. Untuk yang ketiga yaitu sejarah penemuan pada tegangan listrik, ada Alessandro Volta juga terkait dengan penemuan tegangan listrik melalui baterai yang diciptakannya. Untuk yang kedua yaitu ada Michael Faraday pada abad 1831. Ia membuktikan bahwa kawat yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet akan menghasilkan perbedaan potensial atau tegangan listrik yang menjadi dasar prinsip generator listrik. Jadi, penemuan muatan listrik terkait dengan konsep dasar listrik statis, sedangkan untuk penemuan arus dan tegangan listrik terkait dengan pengembangan sumber listrik dan aplikasinya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya. Untuk yang pertama yaitu sejarah muatan listrik. Konsep muatan listrik telah dikenal sejak zaman kuno, ketika orang-orang Yunani kuno menemukan bahwa amber atau sejenis resin pohon dapat menarik benda-benda kecil seperti bulu dan rambut setelah digosokkan dengan kain. Pada abad ke-16, William Gilbert, seorang ilmuwan Inggris, mempelajari fenomena ini dan memperkenalkan istilah listrik yang berasal dari kata Yunani elektron, yang berarti amber. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin melakukan eksperimen dengan listrik dan memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif.
Yang kedua ada arus listrik. Konsep arus listrik mulai berkembang pada abad ke-18 ketika Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia, menciptakan baterai pertama yang dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1800, Volta mempublikasikan penemuan baterai yang dapat menghasilkan arus listrik yang stabil dan kontinu. Pada abad ke-19, André-Marie Ampère, seorang ilmuwan Prancis, mempelajari arus listrik dan memperkenalkan konsep arus listrik sebagai aliran muatan listrik. Yang ketiga ada tegangan listrik. Konsep tegangan listrik mulai berkembang pada abad ke-19 ketika Alessandro Volta memperkenalkan konsep tegangan listrik sebagai perbedaan potensial listrik antara dua titik. Pada tahun 1827, Georg Ohm, seorang ilmuwan Jerman, memperkenalkan hukum Ohm yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi listrik. Pada abad ke-19, James Clerk Maxwell, seorang ilmuwan Skotlandia, memperkenalkan teori elektromagnetisme yang menjelaskan hubungan antara listrik dan magnetisme. Seiring perkembangan modern, pada abad ke-20, penemuan transistor dan komponen elektronik lainnya memungkinkan pengembangan teknologi listrik yang lebih canggih. Saat ini, listrik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembangkit listrik, transmisi listrik, dan penggunaan listrik dalam berbagai perangkat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Ramadan Budiarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan satuan muatan listrik, arus listrik, dan tegangan listrik. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama tentang definisi. Yang ke-1, muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar partikel subatomik yang dapat memiliki muatan positif atau negatif. Muatan listrik dapat menyebabkan interaksi antara partikel-partikel tersebut. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui suatu konduktor. Seperti kawat, arus listrik diukur dalam satuan ampere dan didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam waktu tertentu. Yang ketiga, tegangan listrik. Tegangan listrik perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik diukur dalam satuan volt dan merupakan gaya yang mendorong muatan listrik untuk mengalir melalui suatu konduktor. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satuan muatan listrik, arus listrik, dan tegangan listrik. Yang ke-1, muatan listrik. Muatan listrik satuannya adalah coulomb atau C. Arus listrik satuannya adalah ampere atau A. Yang ketiga, tegangan listrik adalah volt atau Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Abdur Ramzi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi untuk muatan listrik, arus listrik, dan tegangan listrik. Jadi yang pertama itu permasalahan dan solusi untuk muatan listrik. Permasalahan menentukan jenis muatan, solusinya yaitu gunakan elektroskop. Dan untuk permasalahan dan solusi arus listrik yaitu permasalahan arus terlalu besar, dan solusinya yaitu tambahan resistor atau pengatur arus. Tegangan listrik permasalahan tegangan terlalu rendah, dan untuk solusinya yaitu gunakan transformator atau sumber tegangan yang lebih besar. Terima kasih. Nah, untuk bagian yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai soal dan solusinya. Kita akan mencoba soal untuk muatan listrik. Untuk soalnya yaitu, sebuah benda memiliki muatan listrik sebesar 5 mikrocoulomb, berapa banyak elektron yang terkandung dalam muatan tersebut? Nah, untuk yang pertama yaitu ini, kita lihat ya, muatan listrik. Diketahui muatan listrik itu dilambangkan dengan Q. Di sini muatan listriknya ada 5.
mikrokolom. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kalau mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, untuk yang kedua yang diketahuinya muatan elektron, atau kita lambangkan juga dengan E. Tadi di soal muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, jadi di sini kita akan mencari jumlah elektron. Untuk mencari jumlah elektron, kita dapatkan rumus Q per E. Jadi, tadi Q-nya kan 5 kali 10 pangkat min 6 per, untuk E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi, ditemukanlah 3,125 kali 10 pangkat 13 elektron. Kenapa di sini jadi 10 pangkat 13? Karena di sini kan 10 pangkat min 19. Bisa kita ke atas kan? Tetapi syaratnya yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi kalau ke atas jadi 10 pangkat 19. Nah, 19 dikurangi 6, 13. Jadi bisa kita lihat di sini kalau untuk 3,125-nya itu dari 5 dibagi 1,6. Jadi kita dapatkan hasilnya 3,125 dikali 10 pangkat 13 elektron. Nah, untuk sekarang yaitu soal yang kedua tentang hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi. Untuk soalnya yaitu sebuah kawat memiliki resistansi sebesar 10 ohm dan dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 20 volt. Berapa besar arus listrik yang mengalir melalui kawat? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang diketahuinya yaitu tegangan listrik atau bisa dilambangkan dengan V. Untuk resistansi bisa dilambangkan dengan R. Untuk tegangan listriknya yaitu 20 volt dan untuk resistansinya yaitu 10 ohm. Di sini yang dicari yaitu arus listrik. Untuk rumus arus listrik sama dengan V per R. Arus listrik juga bisa dilambangkan dengan I. Nah, untuk V-nya yaitu 20 volt, untuk R-nya yaitu 10 ohm. Nah, jadi 20 volt dibagi 10 ohm yaitu 2 ampere. Di sini kenapa ampere? Karena di sini yang dicarinya arus listrik. Untuk untuk satuan arus listrik yaitu ampere. Nah, jadi kali ini kita masuk ke kesimpulan. Mungkin yang dapat saya simpulkan yaitu untuk yang pertama, muatan listrik itu sifat dasar partikel subatomiknya yang dapat memiliki muatan positif atau negatif menyebabkan interaksi antara partikel-partikel tersebut. Untuk yang kedua, arus listrik. Aliran muatan listrik melalui suatu konduktor dalam satuan ampere dan didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam waktu tertentu. Untuk yang ketiga yaitu tegangan listrik. Itu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik diukur dalam satuan volt atau bisa dilambangkan juga dengan V dan merupakan gaya yang mendorong muatan listrik untuk mengalir melalui suatu konduktor. Dengan demikian, muatan listrik adalah konsep dasar, arus listrik adalah aliran muatan, dan tegangan listrik adalah gaya yang mendorong aliran muatan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.